Jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kembali kita patut bersyukur karena Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal, menambah bekal pahala. Karena kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, kemudian kita merasa bahwa dosa kita masih banyak, keburukan kita masih banyak, nah itu ciri bahwa Allah mencintai kita. Karena salah satu tanda bahwa dosa kita itu diampuni itu kalau kita semakin mengingat. Lain halnya kalau dalam amal soleh, kalau kita pengen tahu sedekah kita diterima atau enggak, seberapa jauh kita bisa melupakan sedekah itu. Jadi setiap amalan yang kita lupa bahkan pernah beramal itu ciri amal yang diterima. Tapi kalau berkenaan dengan dosa, semakin kita lupa dengan dosanya, maka semakin besarnya itu dosa belum diampuni. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan kita patut bersyukur kalau hari ini di sisi lain kita merasa banyak salah, tapi di sisi lain kita nggak mau maksiat. Kita masih tetap mau sholat, sekalipun kadang-kadang kita jatuh aja ke dalam keburukan. Karena ingat kemarin di awal-awal saya sampaikan bahwa manusia itu berdiri di antara dua kutub yang ekstrim. Kutubnya malaikat yang flat dengan ketaatan, dan kutubnya setan yang istiqomah dalam keburukan. Nah, kita nih tengah-tengah. Kadang kayak malaikat, kadang kayak bukan saya bilang ya. Mirip pokoknya kayak setan. Kalau udah kayak setan beneran kayak setan. Setan aja minder ngeliat kita kalau kita lagi kayak setan tuh ya. Ya Allah, maka dari itu kadang suka merasa bahwa ya Allah gitu. Kita ini semakin banyak dosa yang kita lakukan dan terus semakin banyak juga rasa penyesalan, itu jauh lebih baik ya mas kalian, dibanding semakin banyak ketaatannya lalu kemudian semakin sombong kita dibuatnya. Kan itu juga adalah jebakan syaitan. Nah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan berkenaan dengan bukti cinta Allah yang ketiga. Ya, kalau yang pertama Allah menurunkan surat cinta untuk kita yang intinya sebesar apapun dosa kita masih besar pintu ampunan Allah, sebanyak apapun dosa kita masih jauh lebih banyak cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang kemarin yang kedua, Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, lebih dari itu Allah memberi apa yang kita butuhkan. Nah, hari ini bukti cinta yang ketiga di antara bukti-bukti yang banyak itu adalah Allah menciptakan bulan untuk kita. Ini bukti cinta Allah pada kita. Allah menciptakan bulan. Nah, jamaah sekalian, ketika kita melihat bulan di malam hari itu, yang biasa kita lihat itu bukan hanya sebatas penghias malam. Bukan hanya sebatas pemandu jalan bagi mereka yang mengerti tentang ilmu perbintangan gitu ya. Tapi Allah menciptakan bulan itu ada maksud dan yang tersendiri gitu, beda ya. Apa itu? Allah ingin memberikan kita pelajaran sekaligus peringatan. Ya, Allah pengen ngasih apa? Pelajaran sekaligus peringatan. Tentang apa? Tentang betapa singkatnya perjalanan hidup kita di dunia. Nah, jadi pelajarannya apa? Pelajarannya Allah pengen ngasih pelajaran bahwa kita ini hidup di dunia bentar aja. Ya, dan ini sekaligus memberikan peringatan bahwa kita ini suka nggak suka kita akan melalui yang namanya fase kematian. Apa hubungannya dengan bulan? Ada nggak hubungannya? Ada. Coba perhatikan bulan itu di awal bulan Hijriah. Sampai terjadi perbedaan apakah besok puasa atau belum. Sampai terjadi perbedaan apakah besok ini sudah masuk Lebaran atau belum. Maka wajar kalau ada istilah lontong basi ya. Tapi istilah lontong basi di kalender 29 ada tanggal merah, Pak. Ya, tanggal merah karena memang Idul Fitri. Berarti kan kalau tanggal 29-nya Lebaran, 27 udah bikin lontong ya. 27 udah bikin, 28 udah persiapan, sedang udah matang-matangnya lontong. Nah, 29 harapannya apa? Lebaran. Ternyata pemerintah memutuskan bahwa puasa ditambah satu hari lagi. Itulah makna dari lontong basi ya mas sekalian. Tapi ini nggak masalah karena memang bulannya itu kecil, Pak. Jadi hilalnya itu sampai kurang nampak lah. Kalaupun nampak nggak nyampe berapa derajat gitu kan ya. Intinya pada tanggal 1 di bulan Hijriah itu bulan kecil. Sampailah bulan usia ke-5, ke-10, itu bulan sudah tambah besar, Pak, sudah kelihatan. Sekalipun bentuknya belum sempurna. Dan sampailah bulan di usia ke-15, atau bulan purnama yang biasa kita sebut itu. Itu cahayanya Masya Allah. Sekiranya nih, jamaah sekalian, tinggal di satu daerah yang minim sekali penerangan, itu cukup cahaya bulan sebagai penerang jalan di malam hari, kalau bulan purnama. Nah, pertanyaannya adalah,
Apakah ketika Allah sampaikan usia bulan itu sampai 20, 25, 27, bahkan 28, apakah bulan bertambah besar? Enggak. Apakah bulan bertambah terang cahayanya? Enggak, dia akan kembali mengecil. Kecil, kemudian membesar, sempurna, dia baru kemudian mengecil. Itulah perjalanan kita aja mas sekalian. Siklus perjalanan kita memang seperti itu. Allah menggambarkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah, Allah berikan kepada kalian kesempatan masa-masa kuat. Ini udah masuk usia 40 Pak ya. 40 itu udah matang sudah Pak. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan setelah masa kuat, Allah kembalikan kalian kepada posisi lemah. Dan Allah tumbuhkan uban di atas kepala-kepala kalian. Nah ini perjalanan kita tuh persis seperti perjalanan bulan. Dari kecil, membesar, kemudian mengecil kembali. Sama kita pun begitu. Dari mulai keadaan lemah, kemudian menguat, kemudian kembali melemah. Seperti itu gambarnya, persis betul gitu. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita setiap malam bahkan. Coba perhatikan bulan, nanti besok coba perhatikan lagi bulannya, coba perhatikan lagi. Terus saja Allah gambarkan seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, Allah nggak ngingetin saya, hari-hari diingetin tentang apa? Tentang singkatnya perjalanan kita hidup di dunia. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, perhatikan bulan di tanggal 1 kecil, itu ubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita waktu itu, sekiranya kita masih dalam keadaan kecil itu ya, masa-masa mungkin 1 bulan, 2 bulan, saat itu terjadi gempa bumi atau banjir, saat mereka nih orang-orang yang di atas kita, mereka berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lah kita saat itu gimana? Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri kita pun kita tidak mampu. Itulah kita dalam keadaan lemah itu.